Nanti Allah yang menurunkan sakinah. Tenang di sini tuh Pak. Walaupun masalahnya masih berat ya, masalah masih pelik, tapi hati sudah tidak tertekan lagi. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah hadirin sekalian, oleh karena itu kita harus yakin bahwa Allah itu maha adil dalam segala-galanya. Dalam perintahnya sudah terukur, dalam kesenangan dan kesusahan juga sudah terukur. Maka husnuzon kepada Allah ini penting sekali. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau ada apa nih, udah yakin ini ujian, ini kita cerita yang pahit ya. Pas ujian, aduh ini langsung kembali ke Allah, ini terjadi dengan izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Oh, terjadi sesuatu, ini izin Allah terjadi ini. Lalu sesudah yakin ini izin Allah, qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Kemudian katakan lagi, qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini sudah takdir Allah yang harus saya jalani. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Ini kalau menimpa kepada kita ya. Ini infrastruktur awal ini penting. Ridho dulu ke takdir, karena kalau tidak ridho ke takdir, tidak kembali ke Allah, wah sudah kemana saja pikiran tuh. Waduh, segala dipikir, segala di strategi, segala, tapi nggak nyambung ke Allah yang menguasai pikiran kita. Harusnya langsung ke Allah. Allah dulu, Allah dulu. Dek terjadi sesuatu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir. Misalkan naik sepeda, keduk jatuh, innalillahi wa inna ilaihi qadarullah. Udah begitu, udah terjadi jatuhnya, ya. Halo. Ini dulu ya, kalau ininya nggak bisa lewat, kegulung nanti, ya. Aduh, ini gimana itu begitu. Ingat ya, fa inallahu taftahu amalai syaiton. Kalau kita, coba seandainya tadi saya nggak jadi naik sepeda, saya nggak akan jatuh nih. Nggak bisa. Kalau sudah takdirnya jatuh, kita akan naik sepeda dan terjadi. Jadi tidak bisa pakai seandainya ya, karena kata lau ini membuat kita kegulung terus oleh perasaan kita. Nah udah gitu, kita juga harus yakin bahwa apa yang terjadi ini sudah diukur oleh Allah. Sudah terukur semuanya, ujian bagi kita ini. Kita sudah dosis kita ini dosis kita untuk menjalani ujian ini. Ini sudah terukur. Oh, saya insya Allah bisa menjalani semua ini. Itu penting. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini sudah, Allah sudah mengukur ujian ini untuk saya. Allah tahu keadaan saya yang sesungguhnya. Ini tidak akan melampaui dosis. Waduh, berat sekali ini. Hampir nggak kuat. Nah, kalau makin nggak kuat, makin kuatlah. Minta tolong ke Allahnya supaya dikuatkan. Biasanya kita tuh menjadi tertekan sekali karena nggak ke Allah nyandarnya tuh. Nggak yakin Allah maha dekat, maha kuasa, maha membulak-balik hati, maha menentukan segala-galanya. Tapi kalau sudah bergantungnya kepada selain Allah, pasti neken. Mana ini teman-teman, dia dulu kawan-kawan saya, sekali telepon pada ngangkat, sekarang sampai telepon berdering gak diangkat-angkat, WA gak dibalas, udah contreng biru 2, mana? Wah udah makin nyesek tuh. Makin bersandar kepada selain Allah, makin nyesek hidup ini. Kenapa nyesek?
Kan Allah yang menurunkan ketenangan dan Allah juga yang mencabut ketenangan, dan Allah tahu isi hati kita. Makanya kalau ada apa-apa teh langsung aja, ya Allah, ya Allah, Engkau maha mengukur segalanya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Terus saja yakin ini sudah diukur oleh Allah. Nah, lanjut lagi, ini pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan di balik semua ini. Pasti ada hikmahnya. Karena Allah tidak pernah berbuat jelek kepada orang beriman. Kan begitu? Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian kecuali orang beriman. Kalau kita ngaku yakin beriman ke Allah, udah jalanin aja. Nah, hadirin sekalian, ini wajahnya wajah-wajah menjiwai ini. Yakin ini pasti ada kebaikan, karena Allah tidak ada yang berbuat buruk, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Allah tuh bagaimana? Ma khalaqta hada batila. Tiadalah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Sama seperti Allah menciptakan tubuh ini, pori-pori, ada bulu-bulu halus, ada kuku, semuanya tidak ada yang sia-sia. Semua diatur oleh Allah sempurna. Kuku disimpan di ujung jari, ya kan? Tidak terbayang. Kenapa keras kukunya? Pasti ada maksud Allah. Karena kalau kuku ini lembek, garuk-garuknya pada ketawa. Dan yang manjangin alhamdulillah kukunya, bukan jarinya. Coba kalau memanjang jarinya, kan tiap Jumat potong jari, horor. Dan yang setiap yang diperintahkan dipotong, kuku, rambut, tidak ada darahnya. Coba kalau rambut ada kerok, aduh, kita bisa kurang darah. Dan horor, ya enggak, tempat potong rambut tuh menggenang darah, mengerikan. Kuku ini kalau dipotong tidak keluar darah. Rambut dipotong demikian juga. Diukur semuanya oleh Allah yang maha mengatur, maha mengukur semuanya. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini jadi fondasi kita dalam ikhtiar, hadirin. Karena kalau udah nggak nerima takdir, udah ngelantur pikiran kemana-mana, jadi susah ikhtiarnya karena keburu putus asa. Benar? Nah, pokoknya ini sudah diukur oleh Allah. Semua yang terjadi ini pasti kebaikan. Ini pasti ada hikmahnya. Lalu mikir apa lagi? Nah, selanjutnya mikir kalau makin pahit, makin nyesek. Itu yang ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Surat musibah apapun yang menimpamu adalah disebabkan tanganmu sendiri. Artinya kepahitan apapun yang menimpa kita, ya, bagi kita, ya, bukan mengukur orang lain. Bagi kita adalah kita harus yakin, oh ini diundang oleh dosa-dosa saya nih, bahwa semua kepahitan ini saya yang mengundang balanya. Jadi jangan dulu menyalahkan kepada siapapun kalau kita merasakannya. Surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi musibah apapun yang menimpa kita itu disebabkan karena tanganmu sendiri, artinya karena keburukan kita. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni sebagian besar dosa-dosa kita. Jadi kalau udah terjadi pahit, nyesek, sudah husnudon, ini terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Kalau mau ditambahkan Al-Hadid ayat 22-23, ini sudah tertulis di sisi Allah. Katakanlah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Al-Baqarah 155, ya. Kemudian qadarullahi wa ma syaa fa'ala, ini sudah takdir yang harus saya jalanin. Kemudian yakin juga ini sudah diukur oleh Allah. Ujian yang menimpa saya ini sudah terukur nih. Kemudian juga lanjut kita mikir bahwa ini
sudah diukur dan ini pasti ada kebaikan kalau saya benar menyikapinya. Lalu langkah selanjutnya adalah Asyura ayat 30 tadi, tobat. Apa nih dosa saya ini yang mengundang? Nah, mulailah di sini penjelajahan yang akan membuat lebih ringan, Pak. Nah, kita akan menjadi berat ya kalau ini musibah pribadi masing-masing ya. Kalau kita merasa hanya sebagai korban. Aduh, saya ketipu. Dia tuh benar-benar nggak nyangka nipu saya. Terus ya. Bayangkan tabungan saya 20 tahun habis. Dia tuh memang jahat nipu saya. Saya tidak nyangka. Kira-kira bisa tobat nggak? Enggak. Karena dia nggak cocok dengan ini. Harusnya ya Allah. Sudah takdir saya ketipu. Pasti ada kebaikan di sini. Saya ngaku ya Allah, uang ini tidak jelas kehalalannya. Engkau tahu ini tidak jelas kehalalannya. Yang saya makan buat keluarga bisa jadi racun. Astagfirullah. Engkau tahu saya tidak bayar zakat. Ya Allah, astagfirullah. Engkau tahu juga saya gunakan uang ini untuk beli yang tidak manfaat, sia-sia. Hanya untuk kesombongan, hanya untuk dosa. Astagfirullah. Wah, buka tuh tentang uang. Kira-kira dia akan luka nggak ingat ketipunya, atau malah dia bersyukur? Halo? Jawab atuh hadirin, jangan bikin saya emosional. Coba kan kita lagi ini, ya lagi pahit ini ceritanya, ya sesudah beragam SOP kita cara berpikir, tapi di sini nih Pak, yang membuat kita lebih kuat. Astagfirullah, ya Allah, saya ngaku, aduh ini enggak benar, saya menjemput rezeki ada yang tidak halal. Astagfirullah. Nah, makin kita mampu jujur melihat dosa-dosa, dilanjutkan dengan minta ampun, itu beda tuh hadirin. Rasa sakit yang terjadi, kepahitan yang terjadi itu udah enggak nyesek lagi, karena Allah sudah membukakan hikmahnya. Nah, harusnya di sini yang sering kita lakukan. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada apa-apa, aduh ya Allah, astagfirullah, ini dosa saya, astagfirullah. Makin kita tiap kepahitan apapun, sekecil apapun, tarik, ini diundang oleh dosa, ini diundang oleh dosa. Nah, makin kita berani melihat dosa kita dengan jelas, yang kita lakukan kita akui di hadapan Allah, dan kita mohon ampunan kepada Allah. Nanti Allah yang maha melihat kelakuan kita, ya maha tahu kepedihan hati kita. Nanti Allah yang menurunkan sakinah. Tenang di sini tuh Pak. Walaupun masalahnya masih berat ya, masalah masih pelik, tapi hati sudah tidak tertekan lagi. Jreng, ini langsung mikir, oh pantesan tertekan ya. Orang yang hidupnya tertekan itu adalah orang yang tidak kembali ke Allah. Terus saja melanglang buana pikirannya tuh, waduh segala dipikir, tapi nggak nyambung kepada Allah yang maha dekat, yang maha tahu pikiran kita, yang menguasai segala-galanya. Makanya obat dari bala adalah tobat. Manuzila bala illa bidzambi wala rufi'a bala'u illa bitaubati. Tidaklah turun bala kecuali karena dosa, dan tidak diangkat bala kecuali dengan taubat.